makan satu hari sampai 2 kilo, 3 kilo untuk mendapatkan vitamin C yang lengkap, itu saya rasa sangat repot lah. Jadi hari ini Elken telah siapkan ya satu produk yang sangat luar biasa ya menurut saya. Ya maksudnya pun kita nggak perlu repot-repot lagi harus beli jeruk sampai 2-3 kilo di pasar ya. Yang kita harus press lagi, jus lagi, itu ya mungkin lebih repot lagi. Setiap orang butuh ya, setiap orang butuh vitamin C. Kenapa kita butuh? Karena tubuh manusia tidak bisa produksi vitamin C. Kita harus mau tidak mau harus makan dari luaran, dan vitamin C itu tiap hari itu akan hilang. Setelah kita minum itu dia akan musnah. Setelah kita buang air kecil, dia vitamin C itu akan hilang dari tubuh kita. Jadi sekarang tergantung vitamin C itu berapa lama bisa tahan di dalam tubuh kita. Ya, di luaran banyak vitamin C yang harga mungkin lebih murah, tapi itu daya tahan di tubuhnya itu mungkin berapa jam aja, mungkin 1-2 jamnya udah habis. Setelah kita minum, kita buang air seni, itu vitamin C nya udah hilang. 24 jam dalam tubuh kita. Itu satu-satu perbedaan punya Elken dengan yang kita beli di pasaran, di apotek ataupun yang merek-merek lain ya. Vitamin esensial ya, itu vitamin itu ada yang bisa larut air, ada yang larut dalam lemak juga. Ada 2 vitamin, yang lemak ataupun air ya. Jadi yang larut air itu non B kompleks dan B kompleks, terus itu salah satunya itu vitamin C ya. Kemudian yang larut lemak itu yaitu vitamin A, E, D, K. Jadi memang tubuh kita semua butuh vitamin A, bukan hanya vitamin C. Vitamin apa-apa yang lain juga kita juga butuh. Jadi vitamin itu sebenarnya dia banyak yang kita butuhkan, supaya maksudnya dia kalau hanya satu vitamin C nya pun sebenarnya nggak cukup. Dia harus ada kombinasi vitamin ini supaya bisa melengkapi kebutuhan kita. Karena kita tahu sel manusia itu kan ada 60-70 triliun. 60-70 triliun itu dia butuh banyak sekali loh nutrisi. Dia perlu nutrisi, perlu vitamin, perlu mineral, perlu apa, semua perlu. Kalau kita lengkap, kita punya vitamin-vitamin, otomatis ya daya tahan tubuh kita lebih kuat dibandingkan orang yang kekurangan vitamin ya. Jadi mengapa vitamin sangat penting ya? Kita tahu ya, antioksidan, dia bisa melindungi infeksi virus. Kita tahu sekarang ini di mana-mana itu virus itu kak kelihatan loh. Ya kita duduk di sini mungkin virusnya pun jutaan virus pun ada di ruangan ini, tapi secara kesat mata kita nggak tahu. Kayak ada orang dia cepat kena pilek, ya sampingnya kawannya kena pilek, dia langsung udah sementara dia udah kena. Nah, itu kenapa? Karena dia daya tahan tubuhnya sudah melemah. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, walaupun di sebelah kita ada orang yang kena pilek, batuk, itu pun dia kena kita pun itu otomatis itu kekebalan tubuh kita akan melawan sendiri. Ya, beda akan melawan sendiri ya. Kemudian dia bisa membantu pembentukan kolagen alami kan. Terus dia bisa menghambat pertumbuhan sel abnormal. Ya, itu setiap tubuh kita itu ada namanya sel abnormal. Kalau tubuh kita tidak kuat, sel abnormalnya akan berkembang dengan cepat sekali. Dengan kekuatan kita punya imun tubuh, sel abnormal itu akan mungkin dimusnahkan, akan didiamkan supaya dia tidak berkembang sampai dari 1 sampai 100 tanpa kita kendali lagi ya. Nah, ini dia. Terus dia meningkatkan radikal bebas ya, mempercepat penyebaran flu, membantu mengurangi alergi, melawan serangan penyakit. Ya benar, kalau vitamin C yang kuat, otomatis itu kalau flu itu cepat sekali sembuh. Anda boleh alami ya, mungkin kita lagi pilek, kita malam makan satu, besok pagi udah terasa udah segar. Kalau dulu waktu sebelum kita di Elken, kita kena pilek, kadang-kadang seminggu pun nggak sembuh-sembuh. Harus sampai kita ke dokter, harus makan obat dokter, harus tambah lagi antibiotik lagi, baru bisa sembuh. Tapi sekarang ini saya rasakan rasanya seperti mau pilek, ya paling malam tambah lagi air gizi sebelum tidur 5 biji ekstrasi densi tambah 1, besok bangun pagi udah segar, gak ada hidung tersumbat, gak ada apa-apa lagi. Nah, itu tandanya itu vitamin C ekstrasi sangat membantu sekali untuk penyembuhan. Jadi vitamin C dan defisiensi ya. Jadi fungsinya mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan seluruh tubuh ya. Jadi gejala defisiensi ya,
dia mudah lelah. Kalau kita kurang itu kita cepat kali lelah. Ya, kemudian penyembuhan luka pun lambat, gusi berdarah. Jadi kalau kita sakit kurang vitamin C itu penyembuhannya lama sekali. Boleh lihat foto. Ya lambat ya, mungkin biasanya 3 hari, dia butuh seminggu baru bisa sembuh. Kemudian antioksidan yang sangat ampuh dan mampu meregenerasi antioksidan lainnya. Dia memberikan pelindungan sistem imun, mencegah pengerasan sel jaringan ya. Kemudian dia bisa bantu reaksi enzimalitas dan pembentukan kolagen, membantu penyerapan mineral dalam usus ya. Kemudian di sini kita lihat gejalanya itu ada kerentanan terhadap infeksi, pemulihan yang lambat ya. Benar, kalau kekurangan vitamin C, kalau kita kurang itu penyembuhan lama, mungkin bisa sampai seminggu baru kita rasakan lebih enak ya. Terus dia risiko tinggi terkena penyakit degeneratif seperti diabetes, penyumbatan pembuluh darah ya. Kulit kita pun kusam kalau kita kurang vitamin C, kulit kita sepertinya kurang segar itu ya. Kita punya wajah pun sepertinya kurang fresh, kurang ya. Kalau Anda punya vitamin C cukup, kolagennya cukup, itu kelihatan dari kulit kita, wajah kita itu lebih berseri-seri, lebih cerah ya, lebih rasanya lebih incrong, beda ya kulit. Terus melemahnya sendi dan kurang rawan, pertumbuhan kurang pun terganggu ya. Untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, kalau kita kurang vitamin C, mungkin pertumbuhannya akan agak terganggu sedikit. Jadi angka kecukupannya gimana ya? Usia 19 tahun ke atas yang bagi pria 90 mg per hari. Terus untuk wanita 75 mg per hari. Untuk remaja yang antara 13 sampai 18 tahun, prianya harus 75 gram per hari, wanitanya 65 gram per hari. Terus untuk yang masih anak bayi yang itu cukup sedikit aja lah, 50 mg. Tapi sebenarnya kelebihan vitamin C pun tak ada masalah karena dia akan terbuang melalui air seni kita. Walaupun Anda makan banyak, contohnya Anda makan jeruk, Anda makan 5 biji jeruk boleh nggak? Boleh kan? Mau makan 10 biji boleh nggak? Apa bisa sampai keracunan? Nggak ada. Jadi artinya Anda makan lebih pun sebenarnya tidak masalah, dia akan terbuang melalui air seni ya, jadi nggak masalah sebenarnya ya. Terus untuk yang 50 tahun itu kita perlu 400 mg per hari ya. Nah, ini ya dia punya dosis yang dianjurkan lah, lebih pun sebenarnya nggak masalah, kalau bisa jangan kurang dari ini ya, karena ini kebutuhan sehari-hari. Dosis besar vitamin C harian ya setara 12 sampai 24 jeruk. Artinya kalau kita tidak makan ini, berarti kita perlu satu hari 2 kilo lah. Kita beli jeruk, 1 jeruk kilo sekarang pun hampir 15.000, kadang bisa sampai 20.000 ya, tergantung dia lagi musimnya. Kalau musim lagi nggak ada bisa 20.000. Saya pun sering jeruk juga, beli jeruk makan juga, jadi saya kadang kombinasi ya. Kemudian dosis 1000 mili sampai 3000 mencegah penyakit seperti flu, penyumbatan pembuluh darah. Jadi kita kalau udah pilek, udah sakit, itu dosisnya bisa tingkatkan ya. Maksudnya satu hari bisa 2 biji sampai 3 biji. Kalau untuk ya normal biasa, hari-hari biasa, lagi sehat cukup 1 lah. Tak perlu sampai 3. Kalau lagi anak misalnya lagi demam, lagi pilek, lagi batuk, lagi kurang enak badan, Anda tingkatkan apa? Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Itu selama 1 hari udah sembuh itu. Cepat sekali itu, Anda boleh rasakan ya. Itu 8.000 sampai 10.000 itu untuk orang yang kena kanker. Jadi orang yang kena kanker itu 1 hari dia harus makan sampai 10 biji. Bagi orang yang kena kanker, karena orang yang kena kanker itu selnya udah hancur semua itu. Jadi mau nggak mau dia harus pakai dosis tinggi untuk melawannya. Mau nggak mau harus. Ya ini dia. 1 hari 8 biji sampai 10 biji. Bagi orang yang sakit kanker ya. Nah ini dia. Memang perlu banyak. Mau nggak mau harus itu banyak. Kalau orang udah kena kanker, dia makan spirina pun 1 hari bisa 30 sampai 100 biji. Ya kalau cukup 5 biji itu nggak mempan lagi. Karena kita udah sakit, orang yang kena kanker berarti selnya kan udah rusak itu, udah banyak rusak. Jadi nggak mungkin hanya cuma 5 biji spirina, 1 biji Teneksi bisa sembuh, tak mungkin. Harus dosis tinggi, ya harus. Jadi kita sebelum sakit ya usahakan kita makan yang cukup. Jangan setelah udah sakit baru kita harus makan yang banyak. Artinya kita biaya pun lebih besar lagi kan. Waktu kita sehat kita nggak mau makan, udah sakit baru kita sibuk makan. Penyembuhannya pun lebih lambat, harus bayar mahal,
lama lagi sembuhnya. Jadi artinya kita lagi sehat, kita jagalah kondisi tubuh kita ya. Mengapa kita butuh vitamin C dosis tinggi ya? Karena kita tahu ya sekarang ini logam berat banyak. Apalagi sekarang nih kita tahu ya di Jepang itu kan pembuangan itu limbah nuklir ya. Sekarang saya dengar itu udah sampai ke Malaysia. Sampai itu orang sekarang nggak berani makan lagi yang ikan, udang, selop. Itu banyak sekarang, nggak tahu hoax apa, saya dengar banyak sekarang di Malaysia orang nggak berani makan. Itu restoran itu yang jual-jual seafood itu nggak laku sekarang. Orang nggak berani makan. Karena banyak itu ikan itu udah mati, itu di airnya mati itu sampai. Karena itu radioaktif dari itu Jepang tuh memang itu ngeri sekali itu. Itu nanti mungkin sekarang ya kerasa ya, nanti mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi belum tahu lagi apa itu bahayanya lagi. Sekarang udah kelihatan loh, baru dibuang berapa seminggu ya udah ngeri sekali. Apalagi nanti akan itu dibuang berapa ton itu dari Jepang akan dibuang ke laut. Sebenarnya itu sebenarnya itu nggak cocok lagi itu. Masa itu limbah nuklir itu dibuang ke laut. Artinya nanti ikan-ikan itu semua, itu hewan-hewan di laut itu akan musnah semua. Bakal itu habis semua, bisa mati semua itu. Tapi itu nggak tahu lah itu. Kalau kita pikirin memang ngeri sekali. Jadi mau nggak mau ya kita tahu, kita cegah sendiri ya. Terus dia perubahan cuaca ya, memang cuaca sekarang sudah ekstrim ya. Kadang-kadang kita lihat terang, tadi bertemu hujan. Apalagi sekarang nih Jakarta tuh wah lebih ngeri lagi ya, kota yang terburuk polusi udaranya, kota terburuk loh di Jakarta. Bayangkan ya, dia punya asap, kita hirup banyak. Sekarang orang tuh kena ispa di Jakarta, anak kecil, orang dewasa, kadang-kadang kena itu penapasan itu. Karena bayangkan ya, kota yang terburuk di dunia, bukan di Indonesia, di dunia loh, kota yang udaranya terburuk. Bayangkan aja kan, kita lihat di punya langitnya kadang-kadang gelap dia, jadi itu polusi udaranya. Jadi kalau Jakarta nih potensi sekali kita prospek ini IGC, Geneksi itu bisa laku banyak itu ya. Kemudian asap kendaraan ya udah pastilah, itu kan polusi kan pasti dari kendaraan, dari pabrik. Kalau Jakarta kan kendaraannya berapa jutaan tuh, satu kali kita lihat macet aja, mau lihat satu lampu merah berapa bisa setengah jam. Bayangkan kan di waktu macet itu polusi dari kendaraan berapa banyak, industrialisasi lagi kan di Tangerang, di mana-mana semua itu pabrik kan buang dia punya asap-asap ya, terbang ke atas kan, tidak hujannya turun nanti kena kita ya. Kemudian rokok, apalagi kita ada yang perokok ya. Kemudian kuman bakteri itu udah pasti ada. Lingkungan kita yang mungkin kotor, yang nggak sehat ya, itu semua memicu lah kita butuh vitamin C dosis tinggi. Jadi kalau hewan, contohnya monyet, dia tak perlu makan vitamin C karena tubuh dia bisa produksi sendiri Bu. Tapi kalau kita manusia wajib, karena tubuh kita tidak bisa produksi sendiri. Jadi enak juga ya jadi apa ya? Monyet. Manusia berasal dari monyet Pak. Tahun lalu kita nggak tahu lagi kita reinkarnasi berapa kali secara ilmu ya itu Ada tulang ekornya. ya. Jadi ya monyet dia nggak perlu makan vitamin C ya, karena dia tubuhnya bisa produksi sendiri. Jadi manusia mau nggak mau ya harus lah ya, karena kita nggak bisa produksi ya. Kita perlu asupan vitamin C cukup setiap hari ya, karena ya kita cukup setiap hari perlu lah ya, karena dia mudah hilang. Akhirnya setelah kita minum, kalau vitamin C yang biasa-biasa dia akan kencing aja udah hilang. Kadang kita beli yang di luar 1 jam dia udah hilang. Setelah kita makan dia melalui air seni itu udah hilang. Ya apa? Terus dia tidak bisa simpan lama. Jadi hari ini minum dosis, besok udah habis lagi. Jadi besok harus isi lagi. Gak bisa hari ini saya udah makan, besok tak perlu, gak bisa karena besok udah hilang dia. Melalui air seninya udah hilang dia ya. Kemudian dia sangat mudah terbuang ya, kalau yang nggak bagus banget cepat kali lebih hilang. Kita perlu asupan vitamin C cukup setiap hari ya. Vitamin C sangat tidak stabil, mudah rusak oleh panas, cahaya, pH. Apalagi kita makan yang campur-campur ini lebih cepat lagi dia akan hilang ya dari tubuh kita.
Di masa lalu kita mengandalkan buah dan sayur sebagai sumber vitamin C. Kini sebagian besar orang mengkonsumsi vitamin C lebih sedikit dari kebutuhan esensial. Ini ya. Beberapa banyak anjuran konsumsi normal sayur dan buah ya. Di Indonesia ya rata-rata harian buah cuma 1,4, sayur 1,8, sayur buah 3,2 ya. Terus rata-rata 75% itu orang Indonesia mengkonsumsi kurang lebih 5 porsi buah dan sayur sehari-hari. Terus kira-kira 30% itu atau 76 orang Indonesia tidak mengkonsumsi sama sekali buah. Ya, ini makanya orang sekarang itu dia susah buang air besar juga. Kenapa? Karena jarang mereka mengkonsumsi buah-buahan. Jarang sekali mau konsumsi sayur-sayuran. Makanya susah buang air besar. Nah, ini peluang Anda untuk prospek winti. Ya, bisa masuk winti, bisa masuk lakban. Jadi semuanya itu semua bisa masuk itu, Bu. Dari apa-apa semua kita bisa jadikan peluang buat kita. Jadi orang susah BAB, kenapa susah BAB? Artinya dia kurang makan sayuran, kurang makan buah-buahan. Jadi untuk mengatasinya ya bantu dengan winti. Jadi winti itu pun Anda bisa jual per ecer 5 saset ya, 1 saset ya jual 10.000, lebih untung lagi malah. 10.000 ya jual 5 saset loh. Anda beli, Anda jual ecer loh. Dia kalau minum winti malamnya besoknya pasti dia BAB. Pasti BAB. Kayak winti sebenarnya pun gampang sekali jual. Ya, Anda boleh jual ecer ya, jual 5 saset atau 10 saset. Jadi bagi mereka yang tak mampu beli sekotak, udah 5 saset aja 50.000. Karena alasan tersebut, cara paling aman dan efektif untuk memasuk makanan sehari dengan vitamin C untuk mencapai imunitas. Nah, jadi caranya ya kita pakai aja lah deneksi kita, ya kita bantu dari ya yang sudah disiapkan. Elkan deneksi ya, Buffett dan Candilis. Nah, ini kelebihannya punya Elkan itu apa kelebihannya? Dia ada Candilis. Candilis maksudnya dia masuk ke tubuh kita, dia tidak langsung habis, dia akan dilepasin setiap jam. Jadi dia masuk ke tubuh kita itu bisa sampai 24 jam. Artinya setiap jam dia akan keluarkan sedikit berapa mili, setiap jam dia keluarkan lagi, setiap jam. Jadi sampai 24 jam itu ada dalam tubuh kita. Kalau vitamin C biasa yang kita mungkin beli di apotek atau merek lain, harganya mungkin murah, tapi sekali kita minum 1 jamnya, kita buang air kecil aja udah hilang. Jadi dia tidak lama disimpan tubuh. Jadi punya Elkan itu kelebihannya itulah satu ini teknologi yang terbaru disebut time release. Jadi Anda harus jelasin ke orang. Ya, time release artinya ada pelepasan setiap jam di dalam tubuh kita. Dia masuk tubuh kita tidak langsung dikeluarkan semua, dia setiap jam dilepasin sampai 24 jam. Ini satu teknologi yang terbaru. Tidak semua perusahaan punya teknologi ini ya. Ya, banyak MLM di luar dia tidak semua punya teknologi Chemilis. Ini yang metode yang terbaru ya. Terus keunikannya lagi ya, dia ada situs bioflavonoid ya, melindungi vitamin C dari oksida dan meningkatkan vitamin C. Kita juga ada tambah lagi rutin ya. Terus ada itu Chemilis, terus ada Roselip. Jadi dia hanya bukan vitamin C nya dalam RTSDNSK, dia ada kandungan yang lain lagi. Ada kandungan siklus bioflavonoid, ada kandungan rutin, ya, ada lagi Roselip. Jadi lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan dengan vitamin C yang kita beli di apotek hanya vitamin C tok aja. Tapi ini enggak, dia ada lagi kandungan-kandungan lain yang saling mendukung, itu punya vitamin C. Terus vitamin C deneksi digabung dengan kalsium karbonat dengan menggabungkan dua komposisi ini menghasilkan sumber vitamin C bebas sodium, bebas asam dan nyaman di perut. Artinya kita punya dia pH-nya netral. Jadi sering orang tanya, oh saya kan ada sakit mah, kalau saya makan ini, kayak kita tahu vitamin C kan asamnya, ada asam kan, tapi ini enggak. Ini dia pH-nya netral. Jadi bagi orang ada masalah lambung, ya ada sakit mah, minum ini aman, ya aman ya. Kenapa? Kita kasih tahu dia pH netral. Ya, vitamin C yang di luar itu pH-nya kadang-kadang 3 aja, itu kurang bagus ya untuk orang yang sakit lambung, ya sakit malah tambah sakit dia. Nah ini dia ya, dia tidak ada gangguan ke lambung, tidak bisa ada kena diare, terus dia resiko batu ginjal ya.
Dan ada satu lagi vitamin C yang di luar, kalau kita makan banyak, dia bisa pembentukan batu askolat. Malah makan banyak bisa jadi kena batu ginjal. Sedangkan yang ester deneksi kita tidak. Ya beda. Ini perbedaan kita yang harus Anda sampaikan ke calon-calon konsumen Anda ya. Justru bisa keluar batu ginjalnya. Gimana? Justru bisa keluar batu ginjal ya, Iya, Pak. kita kalau makan kadang-kadang itu batu ginjal yang akan hancur. Hancur kita melalui air seni Iya, kita keluar. dia akan keluar kita waktu kita buat air kecil dia seperti ada pasir-pasir. Iya. Yang sering memang sudah banyak testimoni juga ya dengan ekspresi deneksi kita tambah air bio kita bisa untuk batu ginjal yang mungkin masih kecil lah. Kalau yang kalau besar mungkin agak berat ya. Kalau masih kecil-kecil itu cepat sekali. Terus ambilisnya untuk perlindungan berlanjut ya. Bahan aktif dalam deneksi terbungkus dan terlindungi dengan lapisan coating unik ya. Ketika ditelan, lapisan coating akan hancur perlahan dan vitamin C dikirim terus menerus melalui cairan tubuh dalam jangka waktu panjang. Inilah ambilisnya. Ya, tidak langsung dikeluarkan semua. Dalam 24 jam dia akan terbagi terus. Ya, ini perbedaannya ya. Ini vitamin C biasa ya, penyimpanannya dia sedikit sekali. Sedangkan yang deneksi kita dia bisa 8 sampai 12 jam disimpan di dalam tubuh kita. Terus pH-nya kalau yang vitamin C di luaran dia cuma 4,4 sampai 5,8 makanya dia disebut asam. Ya, sedangkan kita punya dia pH-nya 7. 7 adalah pH paling netral. 6 sampai 7 itu biasanya disebut pH netral. Terus gangguan lambung ya, dia bisa menghasilkan gas dan menyebabkan tidak nyaman ya kalau vitamin C biasa. Kalau yang deneksi kita, bahwa vitamin C tidak menyebabkan gangguan lambung, jadi beda. Terus risiko pembentukan batu ginjal ini bisa, merek-merek di luaran bisa membuat itu risiko kena batu askolat. Kemudian untuk yang Elkenmunya mengurangi pembentukan batu ginjal karena dia sedikit terbuang, dia diserap semua. Jadi anjuran konsumsi ya 1 sampai 2 tablet sehari lah, tergantung kebutuhan kita ya, tergantung kondisi kesehatan kita. Ya, terus kitabnya tidak ada warna buatan, tidak ada pengawet, tidak ada gula tambahan, tidak ada pengharum buatan. Terus untuk anak-anak, ya untuk dewasa, perokok, usia lanjut semua boleh ya. Jadi untuk anak-anak dia bantu meningkatkan sistem imun dan mempersingkat waktu pemulihan dari sakit. Jadi kalau anak-anak lagi sakit, kita diberikan lebih cepat sembuh. Pasti lebih cepat ya. Dia mendorong pembentukan gusi yang sehat pada anak-anak, mendorong pertumbuhan pada anak dan penyembuhan luka. Untuk orang dewasa, dia bisa bantu untuk menyerang radikal bebas sehingga mengurangi stres oksidatif dan kerusakan akibat radikal bebas, merangsang enzim detoksifikasi hati untuk melawan racun ya. Terus melindungi dari efek radiasi. Untuk perokok juga sangat bagus lah. Perokok kalau bisa ditingkatkan. Karena kalau orang merokok itu dia punya radikal bebasnya lebih banyak dari tubuh kita. Orang yang membutuhkan vitamin C dosis tinggi adalah usia lanjut ya, peminum alkohol ya, kemudian orang yang diabetes, pekerja yang terpapar polutan seperti timah dan batu bara, wanita yang mengkonsumsi pil KB, individu dengan kebiasaan makan yang tidak sehat. Ini orang yang harus tambahkan dosisnya. Oke, selesai. Oke, kita